Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatul khamisah anna salat as-subhi afdalus salawati indallah. Keistimewaan yang nomor 5, bahwa salat subuh ini paling utamanya salat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi an ibni Umar annahu fukida umran fi salati subhi falamma jaa qala ma shaghalaka an hadhihi shalah ama alimta anna awjaha shalah indallahi wadatul jumu'ati min yaumil jumu'ah fi jama'atil muslimin. Ibnu Umar suatu ketika tidak melihat sahabatnya umran salat subuh. Setelah datang bertemu dengan Humran, Ibnu Umar bertanya, apa yang menyibukkanmu sampai kamu lalai tidak sholat berjemaah? Apakah engkau tidak tahu bahwa sholat berjemaah, sholat subuh berjemaah dengan kaum muslimin ini di hari Jumat ini adalah sholat yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan hari Jumat. Senin sholat subuh, Selasa, Rabu, Kamis ini sholat subuhnya sama pahalanya, Pak. Pahala sholat subuhnya sama. Sholat subuh di hari Jumat dengan berjemaah ini lain. Padahal sama-sama sholat subuh dengan hari Jumat, dengan hari yang lain. Sama dengan sholat subuh berjemaah di masjid dengan kaum muslimin di hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dan lainnya. Ini sama dengan sholat subuh di hari Jumat. Tapi di hari Jumat ini paling utama, sama-sama subuh, tapi paling utamanya sholat fardu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajal Baihaqi fi Su'abi sarihan biraf'ihi bilabdi anna afdalas salah indallah salatu subhi yaumal jum'ah fi jama'ah. Ketika sholat paling utamanya sholat menurut Allah adalah sholat subuh berjamaah. Ya tentu maksudnya di sini adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Namun kalau tidak bisa ya di rumah berjamaah dengan istri atau dengan anak-anaknya di rumah. Namun yang dimaksud di sini yang paling utama adalah sholat subuh di hari Jumat berjamaah di masjid. Wa akhrajal Bazzar wa Tabrani an Abi Ubaidah bin al-Jarrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minas salawah salah afdal min salatil fajri yaumal jumu'ah fil jamaah ma sabu man sahidaha minkum illa maghfuran lah. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa paling utamanya solat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah solat subuh berjamaah di hari Jumat. Dan aku tidak menyaksikan lagi, kata Rasulullah, orang yang solat berjamaah pada hari Jumat di masjid illa maghfuran lah, kecuali diampuni dosa-dosanya. Karena itu kita usahakan, mari kita tingkatkan ibadah kita lebih-lebih di hari Jumat, sholat subuh berjamaah di masjid, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, berkumpul dengan teman-teman kita. Kemungkinan dosa-dosa kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatus sadisah salatul jumu'ah. Istimewaan yang ke-6, salat Jumat. Di hari-hari yang lain ya salat duhur, waktunya sama, tapi ketika hari Jumat ini diganti dengan salat Jumat. Wa ikhtisasuha bi rakataini wa hiya fi sairil ayyam arba'ah. Salat Jumat. Di hari Sabtu salat duhur 4 rakaat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis salat duhur 4 rakaat. Tapi di hari Jumat ini kita diwajibkan
Salat Jumat dua rakaat. 6. Al-khususiyatu sabi'ah annaha dilu hajjatah. Keistimewaan yang ketujuh, bahwa hari Jumat ini pahalanya menandingi, menyamai haji. Dalilnya apa? Dalilnya akhrajahu Humaid bin Zanjawi fi fadailil a'mal wal hafidh ibni Abi Usamah fi musnadihi an ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul masakin. Al-jum'atu hajjul masakin. Rasulullah bersabda, hari Jumat itu adalah hajinya kaum fakir miskin. Hari Jumat adalah ibadah hajinya kaum fakir miskin. Kita sudah tahu bahwa umroh haji ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berarti orang miskin tidak sulit untuk beribadah melaksanakan umroh atau haji. Tapi Allah Maha Adil, diberi keistimewaan juga, yaitu al-jum'atu hajjul masakin. Agar apa? Agar orang miskin, orang yang tidak mempunyai biaya untuk melaksanakan haji ini bisa beribadah yang menyamai ibadah haji. Wa akhraja Ibnu Zanjawi an Sa'id bin al-Musayyib qala al-jum'atu ahabbu ilayya min hajjatin tatawwu. Ibnu Musayyib, Sa'id Ibn al-Musayyib ini berkata, Jumat ini lebih aku sukai daripada haji sunnah. Namun ini merupakan keistimewaan yang tidak bisa, kalau begitu udah saya tidak mau melaksanakan umroh, tidak mau melaksanakan haji, beribadah aja di hari Jumat, kan pahalanya sama, memang pahalanya menandingi, menyamai. Tetapi ini merupakan keistimewaan, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti barang siapa yang wudhu dari rumahnya pergi ke Masjid Kuba, pahalanya, dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya ini sama dengan ibadah umroh. Ini keistimewaan. Ini tidak bisa kewajiban kita rukun Islam ini tidak bisa digantikan dengan beribadah di hari Jumat. Tetap mempunyai kewajiban apabila nanti akhirnya mampu. Apalagi yang memang mampu, karena malas pada antri, udahlah saya tidak mau melaksanakan umroh atau haji, antri ibadah di hari Jumat sama aja kan, memang. Tapi ini merupakan keistimewaan, bukan sebagai pengganti. Yang kedua, haji. Ibnu Musayyib ini berkata, al-jum'atu ahabbu ilayya min hajjah tatawwu. Ibnu Musayyib berkata, Jumat ini lebih aku sukai daripada haji sunnah. Apa berarti kita punya kemampuan, punya uang lebih, tidak mau melaksanakan haji lagi, haji sunnah? Bukan begitu. Ini merupakan bab keistimewaan Jumat. Lain lagi nanti kalau menerangkan tentang ibadah haji, ibadah umrah, al-umrah ilal umrah, ini keistimewaan. Bukan berarti kita tidak melaksanakan umrah, bukan berarti kita tidak melaksanakan haji, bukan. Ini tujuannya adalah sebagai motivasi kepada kaum miskin untuk beribadah, tidak malu kepada orang kaya. Oh ya, saya tidak bisa beribadah seperti kamu, saya tidak bisa berumrah, tidak bisa melaksanakan haji, kamu enak, kamu miskin juga bisa berhaji, ibadah yang banyak di hari Jumat. Semoga kita bisa dimudahkan untuk melaksanakan umrah, bisa dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma. Al-khususiyatu samin al-jahru fiha. Istimewaan Jumat
Yang ke-8, sholat Jumatnya dikeraskan. Padahal di siang hari sholat duhur kita pelan-pelan baca. Tapi di hari Jumat ini kita dikeraskan suara, pakai speaker, ya. Pakai speaker dalam atau luar sama aja. Jadi kita speaker luar. Agar apa? Agar orang yang di luar masjid ini mendengar apa yang kita baca. Al-khususiyatut tasi'ah, qiraatul jumu'ah wal munafiqin fiha. Keistimewaan yang ke-9 itu membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Akhraja Muslim an Abi Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil Jumu'ah bi suratil Jumu'ah wa idza ja'akal munafiqun. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di salat Jumat. Wa akhrajahu Tabrani fil Awsat bi lafzi bil Jumu'ah hadidu bihal mu'minin wa fi saniyah bi suratil munafiqin fazi'u bihal munafiqin. Maksudnya ketika membaca surah Al-Jumu'ah ini sebagai motivasi kepada kaum muslim, memberi semangat kepada kaum muslim. Di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Ini untuk menakut-nakuti kaum munafik yang ketika itu ada di Madinah. Mereka ikut sholat pura-pura bersama Nabi, pura-pura iman kepada Nabi. Ketika membaca surah Al-Munafiqun tentu mereka mendengar, timbullah rasa gentar. Kalau sekarang di masjid-masjid kita apakah ada munafik? Ya, minimal kita janganlah jadi orang munafik. Kita merasa tersinggunglah ketika kita mendengar surah Al-Munafiqun, sehingga kita perhatikan makna yang terkandung di dalam surat Al-Munafiqun. Nanti rasakan kita, apakah saya termasuk munafik apa tidak. Jelas kita iman kepada Allah, kepada Rasul. Minimal kita membuang sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Begitupun di hari Jumat diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' ila akhir. Ini memberi motivasi kepada kita, mengingatkan kita. Wallahu a'lam bishawab.